Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Harry Maguire siap bersaing ketat di skuad Manchester United di musim ini. Harry Maguire, bek tengah andalan Manchester United, tampaknya telah menetapkan tekadnya untuk tetap bertahan di Old Trafford meski menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan kedatangan dua bek baru, Leny Yoro dan juga Matthias de Ligt, posisi Maguire di jantung pertahanan setan merah jelas terancam. Namun bukannya gentar, Maguire justru siap menghadapi tantangan tersebut dengan penuh semangat. Musim panas ini Manchester United berhasil mendatangkan dua talenta bertahan yang menjanjikan. Leny Yoro yang direkrut dengan harga mahal dari Lille dan Matthias de Ligt, bek tangguh yang sebelumnya membela Bayern Munchen, diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Manchester United yang menjadi prioritas bagi Erik ten Hag. Kedatangan dua pemain ini jelas mengubah dinamika dalam skuad, membuat persaingan untuk posisi bek tengah utama semakin sengit. Meski demikian, menurut laporan dari HTC, Maguire tidak tergoyahkan oleh situasi ini. Dia yakin dengan kemampuannya dan siap untuk bersaing secara sehat dengan Yoro dan juga Matthias de Ligt demi mendapatkan tempat di starting 11 musim ini. Maguire merasa dirinya masih sangat layak mengenakan seragam United dan yakin bisa mempertahankan posisinya sebagai bek tengah utama. Alih-alih mencari pelarian dengan pindah ke klub lain, Kapten United ini bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pilihan terbaik untuk mengawal lini belakang setan merah. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Maguire sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan United. Dia tidak meminta agennya untuk mencari klub baru karena percaya diri bisa bersaing dengan dua kolega barunya tersebut dan menjadi andalan Erik ten Hag di musim depan. Menariknya, meski spekulasi seputar masa depannya terus berhembus, Maguire tetap fokus pada satu hal, bertahan dan memberikan yang terbaik untuk Manchester United. Sementara itu justru Victor Lindelof, bek tengah lainnya, yang dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk hengkang setelah melakukan komunikasi dengan beberapa klub. Dengan tekad dan ambisi besar yang dimiliki Maguire musim ini, dipastikan akan menjadi panggung yang menarik untuk menyaksikan bagaimana persaingan di lini belakang Manchester United untuk terus berkembang. Manuel Ugarte, pesaing tangguh dan suksesor ideal bagi Casemiro di Manchester United. Mantan pemain Manchester United Lee Sharpe baru-baru ini memberikan pandangannya tentang rumor ketertarikan klub terhadap gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Lee Sharpe meyakini bahwa Ugarte bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk memperkuat lini tengah setan merah, terutama sebagai calon pengganti jangka panjang bagi Casemiro. Manchester United tengah berupaya mencari gelandang bertahan baru sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan performa Casemiro yang tidak bisa dipungkiri mulai terpengaruh oleh faktor usia. Di tengah pencarian ini, nama Manuel Ugarte mencuat sebagai pilihan utama. Erik ten Hag, manajer Manchester United, dikabarkan sangat tertarik dengan kemampuan Ugarte dan ingin segera memboyongnya ke Old Trafford. Lee Sharpe yang juga pernah menjadi bagian dari skuad United mendukung penuh upaya klub untuk merekrut gelandang timnas Uruguay tersebut. Saya telah beberapa kali menyaksikan penampilan Ugarte di Paris Saint-Germain dan menurut saya dia adalah sosok yang bakal sangat cocok untuk United, ujar Lee Sharpe. Meskipun Casemiro masih menunjukkan performa yang gemilang, Lee Sharpe menekankan bahwa ketergantungan penuh pada satu pemain bisa menjadi resiko besar bagi United. Casemiro memang luar biasa di lini tengah United untuk saat ini. Dia mampu mematahkan serangan lawan dan memiliki kemampuan distribusi bola yang luar biasa, ungkap Lee Sharpe. Namun Sharpe juga mengingatkan bahwa Casemiro mungkin tidak bisa terus bermain penuh sepanjang musim ini. Pertanyaannya adalah apakah fisiknya mampu bertahan sepanjang musim dan apakah dia bisa terus menghadapi pemain-pemain lawan yang memiliki kecepatan tinggi. Tambah dari Lee Sharpe, dalam pandangan Sharpe, United memerlukan sosok pelapis yang kuat di lini tengah dan Ugarte adalah kandidat yang sempurna untuk peran tersebut. Saya tidak akan terkejut jika Casemiro tetap menjadi pilihan utama di lini tengah musim ini, namun dia membutuhkan bantuan. Jika United memutuskan untuk merekrut gelandang bertahan baru, Ugarte bisa menjadi jawabannya. Saya yakin dia bakal berintegrasi dengan baik di lini tengah klub ini. Kita tunggu saja apa yang bakal terjadi, ungkap dari Lee Sharpe. Sementara itu, laporan terbaru menyebutkan bahwa United dan Paris Saint-Germain terus-menerus bernegosiasi mengenai transfer Ugarte. Kabar baiknya, Paris Saint-Germain bersedia menurunkan harga sang gelandang, sehingga transfer ini tampaknya semakin mendekati kenyataan. Bagi United, kedatangan Ugarte bisa menjadi langkah penting dalam menjaga kekuatan lini tengah mereka di masa depan. Cedera Luke Shaw membuat Manchester United siap merekrut bek kiri baru.
Manchester United menghadapi perubahan besar dalam strategi transfer mereka setelah menerima kabar kurang menyenangkan. Luke Shaw, bek kiri andalan mereka, mengalami cedera yang memaksanya absen selama sekitar 1 bulan. Kondisi ini membuat Setan Merah kekurangan stok bek kiri, mengingat Tyrell Malacia juga masih dalam tahap pemulihan cedera. Menghadapi situasi genting ini, manajer Erik ten Hag segera mengubah prioritas transfer klub. Menurut laporan dari Manchester Evening News, United kini fokus untuk mendatangkan bek kiri baru demi memperkuat lini pertahanan mereka. Ten Hag memutuskan untuk tidak mengambil resiko dengan memaksakan pemain yang ada untuk bermain di luar posisi ideal mereka. Meskipun Nozer Mazraoui dan juga Diego Dalot bisa ditempatkan sebagai bek kiri, Ten Hag menilai lebih baik untuk mendatangkan spesialis di posisi tersebut. Pilihan untuk memainkan Harry Amals, bek muda 17 tahun, juga tidak diambil oleh Erik ten Hag. Sang pelatih merasa Amals belum siap untuk menghadapi tekanan bermain di dalam tim utama United. Namun keterbatasan anggaran transfer menjadi tantangan tersendiri bagi Manchester United. Setelah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Matthijs de Ligt dan Nozer Mazraoui, Erik ten Hag kini harus berhati-hati dalam belanja pemain berikutnya. Oleh karena itu, United mempertimbangkan opsi untuk merekrut bek kiri yang berstatus bebas transfer atau meminjam pemain dari klub lain. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat utama adalah Marcos Alonso yang saat ini berstatus free agent. Bek kiri berpengalaman ini dianggap sebagai solusi yang ideal untuk mengisi kekosongan di lini belakang United tanpa harus merusak anggaran transfer yang sudah ketat. Dengan bursa transfer yang terus berjalan, akan menarik untuk melihat langkah berikutnya dari Manchester United dalam upaya mereka untuk memperkuat tim di tengah tantangan yang ada. Napoli kirim utusan ke Inggris, transfer Scott McTominay ke Italia semakin dekat. Rumor kepindahan Scott McTominay ke Napoli semakin mendekati kenyataan. Klub papan atas Serie A ini dikabarkan telah mengirimkan perwakilan ke Inggris untuk menegosiasikan transfer gelandang Manchester United tersebut. Musim panas ini Napoli memasuki era baru di bawah asuhan pelatih kawakan Antonio Conte yang baru saja resmi bergabung sebagai allenatore. Conte bertekad memperkuat skuad Napoli dengan beberapa rekrutan kunci, dan salah satu fokus utamanya adalah memperkuat lini tengah. Scott McTominay menjadi target utama dari Conte, dan laporan dari Corriere dello Sport mengindikasikan bahwa ketertarikan Napoli bukan sekedar rumor belaka. Klub asal Naples ini tampaknya sangat serius ingin menyelesaikan transfer sang gelandang. Napoli bahkan telah mengambil langkah konkret dengan mengirimkan Giovanni Mana, direktur olahraga mereka, ke Manchester. Mana dijadwalkan bertemu langsung dengan manajemen Setan Merah untuk merampungkan negosiasi. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk meyakinkan Manchester United agar bersedia melepas McTominay pada musim panas kali ini. Dari sisi United, laporan tersebut menyebut bahwa klub tidak keberatan melepas gelandang timnas Skotlandia itu. United saat ini sedang membutuhkan tambahan dana untuk belanja pemain baru, dan McTominay termasuk dalam daftar jual mereka. Klub menginginkan sekitar 30 juta euro untuk transfer sang gelandang. Jika Napoli mampu memenuhi permintaan tersebut, United siap melepasnya. Di sisi lain, McTominay dikabarkan juga mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Old Trafford. Dengan posisinya yang mulai tergeser di lini tengah, gelandang 27 tahun ini mungkin melihat peluang baru di Italia. Namun McTominay tidak ingin asal memilih klub baru. Napoli terus menawarkan proyek yang solid dan ambisius untuk meyakinkannya pindah ke Naples. Dengan langkah Napoli yang semakin agresif, transfer ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Ini akan menjadi babak baru dalam karir McTominay dan langkah strategis bagi Napoli di bawah kepemimpinan Antonio Conte. Manchester United dekati lagi Frenkie de Jong. Begini sabda dari Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait rumor Manchester United yang ingin merekrut kembali Frenkie de Jong. Dia memastikan bahwa rumor itu tidaklah benar. Beberapa tahun terakhir United memang santer dikaitkan dengan Frenkie de Jong. Manajer mereka Erik ten Hag sangat menyukai sang gelandang dan dia ingin membawanya ke Inggris. Baru-baru ini United kembali dirumorkan bakal mengangkut sang gelandang. Mereka mendapatkan tawaran dari Barcelona untuk memboyong Frenkie de Jong di musim panas kali ini. Dalam laporan terbarunya, Romano resmi membantah kabar tersebut. Dia menyebut bahwa rumor Frenkie de Jong pindah ke United itu tidaklah benar. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada pergerakan dari United untuk Frenkie de Jong. Tidak seperti kabar yang beredar, United tidak menjalin komunikasi dengan Barcelona terkait transfer sang pemain. Mereka juga tidak menjalin komunikasi dengan Frenkie de Jong. Jadi kabar bahwa United bakal mencoba mendatangkan Frenkie de Jong di musim panas kali ini jauh dari kata kebenaran menurut Romano.
Menurut Romano, alasan United tidak mengejar Frenkie de Jong saat ini karena mereka punya prioritas lain di bursa transfer. Saat ini fokus utama mereka mendatangkan gelandang bertahan. Mereka ingin mendatangkan gelandang bertahan baru untuk melapisi Casemiro. Selain itu, Manchester United juga mencoba merekrut bek kiri baru setelah Luke Shaw mengalami cedera. Jadi untuk saat ini mereka sama sekali tidak berencana untuk merekrut Frenkie de Jong. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Frenkie de Jong juga mengutarakan bahwa dia tidak berencana untuk meninggalkan Barcelona di musim panas. Dia masih bahagia di Barcelona dan dia bakal diandalkan oleh Hansi Flick di musim 2024-2025.